Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan kitab Tauhid bab keempat. Silakan disimak hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Medi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema takut dari kesyirikan. Seseorang yang tidak mengenal syirik secara detail, maka dikhawatirkan ia akan terjatuh kepada kesyirikan. Belajar tauhid akan membuat kita mengenal syirik, dan perkembangan zaman tidak merubah kepada hakikat kesyirikan. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, tauhidnya sahabat adalah tauhid yang paling hebat, dikarenakan mereka menjadi musyrikin sebelum masuk ke dalam Islam. Mereka, para sahabat, mengetahui secara mendalam tentang tauhid dan syirik. Teman-teman sekalian, syirik secara bahasa adalah sekutu atau bersekutu. Imam Son'ani berkata, lafaz syirik membuat orang Arab tahu bahwa adanya Allah dan mereka menyekutukan Allah. Orang yang berbuat kesyirikan juga beriman kepada Allah. Orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah seperti Abu Jahal. Ketika perang, ia berdoa kepada Allah untuk membinasakan Nabi Muhammad dan para sahabat. Ketika Abraha dan para tentaranya menyerang Ka'bah, maka orang-orang Quraisy berdoa kepada Allah untuk melindungi Ka'bah. Mereka, orang-orang musyrik, juga beribadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah. Syirik juga memiliki arti mengambil sekutu selain Allah, dan termasuk ke dalam perkara syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara-perkara kekhususan Allah seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dalil pertama yang akan kita bawakan adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la ya'firu ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, dan Dia akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Ada beberapa faedah yang terdapat dalam ayat ini, diantaranya: 1. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kedua, dosa selain syirik Allah akan mengampuninya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Para ulama berbeda pendapat dalam syirik yang tidak diampuni. Apakah syirik kecil diampuni atau tidak? Jawabannya adalah, sebagian ulama mengatakan bahwa syirik kecil tidak diampuni, dan pada sebagian ulama lain mengatakan bahwa syirik kecil diampuni, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat. Dalilnya adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa syirik yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Bagi yang mengatakan bahwa syirik kecil tidak diampuni, ada dua kemungkinan. Yang pertama, diazab sesuai dengan kadar kesyirikannya. Yang kedua, ditimbang dengan kebaikannya. Yang lain antara syirik kecil dan kebaikan. Di antara bahaya syirik akbar adalah: 1. Tidak diampuni. 2. Pelakunya kekal di neraka. 3. Pahalanya semua gugur. Ulama khilaf tentang makna gugur, adakah semua amalannya atau tidak. Contoh, seseorang beribadah kepada selain Allah selama 20 tahun, lalu ia syirik. Setelah itu ia bertobat, apakah pahalanya yang dulu gugur semua? Para ulama khilaf dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua amalannya gugur dan ia mulai dari nol kembali, dan sebagian ulama mengatakan pahalanya kembali dari awal ibadah. Mungkin hanya sedikit yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.